Permisi. Iya Bu, mari silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Noviana, bidan yang berjaga pada malam hari ini. Sebelumnya saya bantu data dulu ya Ibu ya. Iya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dita. Ibu Dita. Usianya berapa Bu? Sekarang 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun. Kemudian alamatnya Bu? Saya dari Polokarto. Oh iya, Purwokerto. Baik, baik Ibu, ini kok malam-malam datang ke sini itu ada apa Ibu? Ada keluhan apa? Iya, saya kesini mau konsultasi Bu tentang kehamilan saya. Bu. Iya Bu, jadi kan gini, saya kan sedang hamil 4 bulan. Oh, Ini kan iya. anak pertama. Terus sampai sekarang itu masih ada, kalau buat makan itu sering mual, terus kadang lemes juga. Itu kenapa ya? Oh iya Bu, ini kan usia kandungannya berapa Bu? 4 bulan. bulan ya. 4 bulan. Jadi sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil? Kan Ibu kan sedang hamil, seperti itu. Apakah sudah pernah? Oh, belum pernah ya Ibu? Oh ya, sebelum pernah. Nanti di sini saya akan memberikan sedikit konseling tentang, nanti akan saya jelaskan tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil, seperti itu. Jadi kenapa kok ibu hamil itu penting menjaga pemenuhan gizinya gitu? Jadi ya itu karena sangat penting. Jadi beda sama orang biasa. Kalau saya itu kan nggak hamil, itu jadi beda Ibu, kebutuhan nutrisinya itu berbeda karena kan di dalam kandungannya ada janinnya, seperti itu. Jadi itu nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan janin yang ibu kandung, seperti itu. Baik Ibu, jadi kebiasaan Ibu selama hamil ini makannya apa ya Ibu? Apakah Ibu mau makan sayur? Masih mau? Mau sayur, mau kemudian buah? Sedikit-sedikit Bu. Oh ya, makannya banyak apa? Makan nasinya banyak apa? Kalau Sedikit makan Bu? nasi sedikit juga. Oh iya, berarti mau makan tapi sedikit-sedikit gitu ya Bu ya. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya Ibu. Selama kehamilan itu kecukupan energinya yang dibutuhin yaitu 285 sampai 300 kalori itu per hari. Gitu. Jadi itu kalau ditakar dengan kita yang dikonsumsi itu 2 sampai 3 piring. Gitu. Jadi ibu makannya itu harus minimal 2 sampai 3 piring sehari itu harus makan. Gitu. Kemudian nanti ini kan masih trimester 1 sama kedua, jadinya nanti trimester 2 dan 3 itu harus gizinya, nutrisinya itu harus lebih banyak dari yang sekarang gitu. Nah, komposisi yang seimbang itu ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, kemudian ada lemak, vitamin, dan ada mineralnya juga. Gitu, jadi harus seimbang makanya. Kemudian kenapa kok tadi ada karbohidrat yang dibutuhin? Nah, itu untuk sebagai sumber energi ibu. Jadi kalau ibu merasa lemas, itu ibu kan bisa jadi kekurangan karbohidrat. Gitu. Jadi karbohidrat itu apa? Karbohidrat seperti gandum, beras, kemudian ada kentang, singkong, dan ubi, kacang-kacangan seperti itu. Jadi ibu bisa makan itu. Kalau nggak mau nasi, bisa penggantinya dengan itu tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada protein Ibu. Jadi protein itu membantu dalam memperbesar dan menguatkan uterus. Uterus itu dalam kandungan ibu. Jadi itu untuk menguatkan ya Ibu. Jadi kelenjar susu dan jaringan lainnya itu juga perlu adanya penyerapan protein. Itu saat kehamilan itu perlu. Jadi protein itu apa aja? Seperti daging sapi, ayam, terus makanan laut,
ikan laut seperti itu, telur, susu. Jadinya bisa diganti ibu sukanya yang mana seperti itu, nanti bisa memilih gitu. Jadi harus seimbang ya ibu. Kemudian ada manfaat ibu ketika mengonsumsi sumber serat, yaitu untuk mempermudah ekskresi atau buang air besar. Jadi kan kadang kalau kehamilan itu kadang ada gangguan seperti buang air besar seperti itu, ibu bisa mengonsumsi yang banyak serat seperti sayur dan buah-buahan gitu. Jadi saya kan tadi di awal sudah saya tanyakan gitu tentang ibu mengonsumsi sayur atau buah-buahan mau nggak itu, meskipun dikit-dikit tapi kalau mau tetap dimakan ya ibu ya. Kemudian perlu juga adanya kebutuhan vitamin, yaitu ada vitamin A, B, dan C. Jenis mineral seperti itu yaitu yang dibutuhin kalsium, kemudian asam folat seperti ibu kan kalau di puskesmas dikasih asam folat kalau hamil. Oh iya, itu nanti bisa dikonsumsi ibu gitu. Itu sebagai sumber kebutuhan ibu juga. Kemudian kebutuhan cairan, yaitu cairan untuk mencegah dehidrasi. Jadi ibu itu supaya tidak dehidrasi, kan sering mual-mual tapi tetap kita itu juga harus butuh cairan. Seperti itu. Itu yang kita butuhin berapa? 2,5 sampai 3 liter per hari. Gitu. Jadi kira-kira 4 gelas kecil itu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian kenapa saya sampaikan ibu harus memenuhi kebutuhan nutrisinya? Nah itu nanti supaya ibu tidak mengalami kekurangan nutrisi ketika hamil. Jadi kan meskipun ibu nggak mau tapi tetap dikasih dikit seperti itu. Jadi ada banyak gangguan ketika hamil itu, meskipun sebelum hamil itu kita sehat, tapi ketika hamil kan kita nggak tahu ya bu. Jadi supaya tidak terjadi itu kita harus mengantisipasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi kan ada gangguan hamil seperti anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh seperti ibu. Seperti itu nanti kalau ibu masih mau makan, kebutuhan nutrisinya cukup, itu mungkin nanti ibu kan kuat seperti itu. Kemudian cara mengolah makanan, beli bahan makanan yang masih segar. Jadi kan ibu ini kan rawan, jadi harus memilih makanan yang segar atau matang. Jadi hindari makanan yang masih mentah. Itu kan kita nggak tahu masih ada kumannya atau enggak. Jadi harus bersih juga. Itu ya ibu. Kemudian makanan yang dipantang. Jadi apakah ibu ada alergi makanan yang dipantang atau yang dikonsumsi? Itu ada nggak? Apakah alergi? Nggak ada. Oh ya udah, berarti seperti yang saya jelaskan tadi, ibu bisa dikonsumsi setiap hari. Jadinya kita itu ada istilah isi piringku gitu. Jadi kalau makan itu harus sesuai. Jadi kandungannya harus sesuai, ada karbohidrat, protein gitu. Jadi nggak boleh karbohidratnya banyak, tapi yang lainnya tidak ada. Seperti itu ya ibu ya. Baik, jadi ini apa sih yang saya jelaskan tadi, kebutuhan nutrisi makanan yang pada ibu hamil. Ini saya beri contoh. Nah seperti ini bu, ini ada karbohidrat, ubi, seperti itu. Kalau nggak mau makan nasi bisa diganti dengan kentang kalau ibu mau. Jadi ibu memilih salah satu, ini ada banyak seperti itu. Iya. Tuh, jadi mungkin itu saja tentang kebutuhan nutrisi. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung? Sudah jelas bu. Oh iya, jadi jangan lupa ya ibu, tadi yang saya sampaikan tadi harus pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil. Iya. Jadi harus kandungannya dijaga bu, seperti itu nggih yang saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gizi. Mudah-mudahan setelah ini nanti ibu, setelah kan pengetahuannya tambah, jadi saya kasih pengetahuan tentang tadi gizi-gizi, jadi supaya ibu nanti kalau pulang, oh ya kata ibu bidan suruh makan yang sehat-sehat gitu, seperti itu. Jadi ya siapa tahu nanti habis dari sini bisa memperbaiki makannya gitu, meskipun nggak mau tetap dimakan ya ibu ya. Iya.
Oh iya, sudah jelas ya Ibu? Jelas. Oh iya. Udah. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Terima kasih. Oh iya, semoga sehat selalu ya Ibu Iya. sama bayinya. Iya. Mari.